Menjelang Tahun Baru Imlek, suasana Jakarta mulai terasa berbeda. Berbagai persiapan dilakukan dengan cara yang beragam. Seperti Bu Hilda Kusuma Dewi, anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta yang meramaikan suasana sekitar Glodok dengan berbelanja dekorasi Imlek. Hal ini dilakukan demi membantu pedagang musiman yang hanya berjualan setahun sekali. Halo warga Jakarta, untuk menyambut Tahun Baru Imlek, saya mau cari pernak-pernik yang ada di kawasan Glodok. Seperti yang kita tahu ya, kalau sudah mendekati Chinese New Year, suasana di sini terasa lebih berbeda. Lebih meriah, lebih hangat, penuh warna merah yang membawa semangat baru. Yuk, mari semua kita lihat-lihat. Ayo! Nah, ini adalah salah satu lampion yang paling ikonik. Warnanya merah, melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Kalau di rumah sudah ada lampion, pasti terasa berbeda. Suasananya langsung berubah menjadi hangat dan lebih meriah. Ini lucu banget. Ini berapa Ci harganya? Ini kasih 300.000. Kalau gitu ini nanti saya mau satu ya Ci ya. Ayo kita lihat lagi ke dalam ya. Ini adalah lambang Fe yang artinya adalah keberkahan dan keberuntungan. Hari ini saya udah dapat kertas angpau dan pernik-pernik, juga ada lampion kepala barongsai. Nah, setelah ini saya mau lihat-lihat lagi belanjaan yang lain. Ayo! Mbak, saya mau beli ini ya, 2 ya Mbak ya. Lucu banget deh, ini kan tahun kuda kebetulan. Jadi kita mau beli boneka kuda ini sebagai ikonik dari tahun Imlek yang merupakan tahun kuda api. Jadi rame nggak nih Pak kalau Imlek? Sampai malam Imlek ramenya. Sukses terus ya Pak. Halo Ibu. Halo Ko. Ya, Ibu. Ko, ini jual baju-baju Imlek ya? Iya. Ko, saya mau cari baju congsam. Ko, mau tanya dulu, ini harganya berapa? Kalau yang import ini 325, kalau yang lokal 150. Persiapan sudah hampir lengkap. Sekarang tinggal menghias rumah dan menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Jadi teman-teman, ini adalah combro paling viral di Glodok. Katanya rasanya paling top. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu nih. Bener-bener enak rasanya. Jadi kalau teman-teman yang ke Glodok, jangan lupa mampir. Mas, saya pesan ya kalau gitu ya. Berbeda dari Bu Hilda, anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kevin Wu, memilih datang langsung ke pabrik kue keranjang untuk melihat proses pembuatannya sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Halo warga Jakarta, seperti biasa menjelang Imlek punya kue spesial yang namanya kue keranjang. Tahu nggak, ternyata di Jakarta ini ada pabriknya. Kita harus lihat dan kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Yuk mari. Halo, Pak, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ya, Oh, ya. mari. Ya, mari, siap. Halo, adonannya ya? Iya. Ini yang disimpan selama 12 jam. Enggak, pematangan 12 jam. Oh, pematangannya yang Iya. itu. Oh, kok ini tadi ternyata inilah proses awal
kita bisa lihat ya dari proses yang sederhana ini ternyata butuh ketelatenan, ya, ketekunan, kesabaran yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Pak Anton, Ya. saya mengucapkan terima kasih. Kami bisa secara langsung menyaksikan ya. Ini adalah kue tradisional yang memang selama ini kita nikmati selama Imlek. Sejak 1981 saya sendiri udah buat di sini. Oke, yang di Jakarta 1981. Iya. Bisa sampai membuat bentuk dan rasa dan tekstur ya. Iya. Ini kan kue keranjang ini dan teksturnya juga Tekstur, penting ya. iya, Nah, betul. itu boleh nggak sharing rahasianya apa Pak Anton? Butuh prosesnya lama. Proses. Ya, prosesnya sangat lama. Dari mentah sampai matang itu butuh sampai 2 sampai 3 hari. Dalam rangka Imlek ini, Iya. memang sehari itu bisa berapa banyak permintaannya Pak? Iya. Sehari kita tergantung pesanan ya. Itu bisa 1 ton. Nah, dalam mengolah ini Pak Anton menggunakan tenaga kerja berapa orang? Ya, lebih kurang kalau untuk kerja ini tergantung kita produksinya ya. Kalau produksinya stabil aja lebih kurang 20 sampai 25 orang. 20-25 orang. Iya. Ini yang kita hargai juga dengan keberadaan tempat di tengah kota permukiman DKI Jakarta ini. Iya. Pak Anton dengan usahanya seperti ini mampu membuka lapangan pekerjaan, ini yang kita apresiasi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya jadi penasaran Pak Anton, rasanya nggak afdol kalau saya nggak coba nih Pak Anton. Betul. Ini penampilannya jarang-jarang ya kita melihat kue keranjang yang begitu lembut. Saya mesti coba nih Pak Anton. Iya, silakan. Izin ya? Saya coba ya? Izin. Nah, iya. Dan wah ini lengket banget ini. Nah, semakin lengket semakin bagus kalau kue keranjang ya Pak ya. Semakin solid. Supaya kekeluargaan semakin solid, semakin erat gitu Iya. ya. Saya jarang muji kalau kue keranjang Pak. Ya ini karena fresh from oven ya. Bisa makan Ini enak langsung. banget. Bisa makan. Enak. Lembut, nggak kasar. Pak Anton, selain kue keranjang ini ada produksi apa lagi di sini? Ada produksi kue harian, kue sopia. Kosopia. Ya, sopia kacang hijau, kacang Ya. merah, coklat. Ini kalau kue keranjangnya aja udah enak, saya mesti cobain juga yang Sophia ya. Boleh, boleh. Ya. Manis saja, Udah tidak ya? kita ada gurih. Ini ada gurihnya, selain asin manis, ada campuran rasanya. Jadi memang ini rekomend. Selain berburu kuliner menjelang Imlek, momen Imlek adalah saat yang tepat bagi kita untuk berdoa dan mendoakan para leluhur kita. Mari. Sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, keberagaman adalah kekuatan Jakarta. Kota ini kuat karena warga saling menghargai perbedaan. Tradisi seperti ini harus terus kita jaga bersama. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang harus kita rawat. Karena pada akhirnya Di bawah langit yang sama, kita rayakan harapan yang serupa. selamat Tahun Baru Imlek. Bagi seluruh warga Jakarta yang merayakan, Semoga tahun ini membawa keberuntungan, kebahagiaan dan kemakmuran dapat kita raih semua. Kongsi Facai.